Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke semua, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa daur tentang interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang lanjutan dari interaksi antara makhluk hidup. Nah, subbab kali ini itu bertemakan yaitu jenis interaksi. Nah, kira-kira kalian apa sih jenis interaksi itu? Apakah kalian sudah tahu interaksi itu apa saja? Nah, jenis interaksi bisa kita artikan adanya sebuah interaksi. Apa sih interaksi itu? Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada sebuah gambar, ada interaksi antara orang tua atau ibu monyet dengan anak monyet. Nah, jenis interaksi itu yang pertama yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme berbeda dalam suatu ekosistem. Sehingga simbiosis itu ada dua makhluk hidup atau lebih yang mana dia itu berada dalam satu ekosistem yang sama atau dalam satu lingkungan yang sama. Nah, simbiosis itu terbagi menjadi tiga. Ada komensalisme, ada mutualisme, dan ada parasitisme. Komensalisme. Komensalisme itu adalah ketika salah satu makhluk hidupnya itu untung, namun satunya tidak untung atau tidak rugi. Dalam artian bisa kita artikan netral. Sedangkan mutualisme yaitu menguntungkan satu sama lain, sehingga antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya itu sama-sama saling untung. Kemudian yang terakhir itu adalah parasitisme. Parasitisme itu adalah salah satunya untung, namun makhluk hidup lainnya itu dirugikan. Nah, contohnya parasitisme itu antara inang, tumbuhan paku dengan inangnya. Kemudian kita lanjutkan ke kompetisi. Apa sih kompetisi itu? Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang saling menghalangi. Dalam artian kompetisi itu bisa kita artikan ketika kita mengikuti lomba, maka bisa saja kedua orang atau kedua organisme atau kedua makhluk hidup itu sama-sama saling berusaha semaksimal mungkin, namun manakala harus ada namanya senggol-menyenggol, harus ada namanya kekerasan, sehingga kompetisi itu biasanya diartikan interaksi antara dua organisme yang mana dua-duanya sama-sama rugi atau tidak menguntungkan. Kemudian predasi. Predasi itu adalah interaksi antara dua organisme yang mana satunya untung dan yang lainnya rugi. Jadi predasi itu antara yang satunya untung disebut pemangsa dan yang lainnya rugi atau mangsa. Misalkan pada sebuah ekosistem itu terdapat ada sebuah sapi atau rusa dengan serigala, yang mana rusa itu sedang berusaha mencari makan, sedangkan serigala atau singa itu memantau rusa ketika dia posisinya sudah lengah atau posisinya dia tidak sedang dalam sekumpulan kelompoknya, maka rusa tersebut akan dimangsa oleh si serigala ataupun si macan tersebut. Sehingga predasi itu bisa kita artikan satunya untung dan satunya rugi, seperti simbiosis parasitisme. Kemudian selanjutnya yaitu antibiosis. Apa sih antibiosis? Antibiosis adalah dua organisme yang mana satunya rugi dan satunya itu tidak untung atau tidak rugi, atau bisa kita artikan tadi artinya adalah netral. Nah, kemudian netralisme. Kalau netral itu diambil dari kata netral. Netral itu artinya tidak bagus dan tidak buruk. Dalam artian bisa kita artikan bahwa dua organisme itu sama-sama tidak untung dan tidak dirugikan atau netral. Nah, selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kira-kira kalian tahu tidak flora itu apa dengan fauna itu apa? Flora itu adalah bunga, sedangkan fauna itu adalah hewan. Nah, di sini bisa kalian lihat floranya itu
ada namanya tumbuhan bunga bangkai, sedangkan pada hewannya ada burung biu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia yang pertama adalah karena lokasi Indonesia yang terletak pada pertemuan dua benua, kemudian lokasi Indonesia di dekat garis khatulistiwa, dan bentuk geografis Indonesia berupa kepulauan. Kembali kita ke lokasi Indonesia, karena di letak pertemuan dua benua yaitu antara benua Asia dengan benua Australia, di mana pada benua Asia dia itu ada di wilayah Indonesia bagian barat, misalnya Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan pada benua Australia biasanya di bagian timur, di mana dipengaruhi oleh yang terasa perbedaannya itu di Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian yang kedua, lokasi Indonesia di dekat garis khatulistiwa, karena Indonesia itu dilintasi oleh garis khatulistiwa sehingga menyebabkan cuaca di Indonesia itu dikatakan dia itu memiliki iklim namanya iklim tropis, atau suhunya itu tidak hangat, tidak panas menyengat dan tidak dingin menggigil, dalam artian hangat dan dingin. Kemudian bentuk geografis Indonesia berupa kepulauan, karena di Indonesia sendiri pulaunya ada beberapa, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ada juga pulau-pulau kecil, contohnya Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Kemudian kita lanjutkan ada persebaran flora. Persebaran flora tadi itulah bunga atau flower. Tumbuhan di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai kelompok dari Malaysiana, atau dia itu terdiri dari kumpulan Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Nah, di mana persebaran flora ini biasanya sering ditemukan atau jenis tumbuh-tumbuhannya itu yang banyak ditemukan itu di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Filipina atau Filipina bagian utara. Contohnya di sini persebaran flora bisa kalian lihat ada bunga bangkai, ada tumbuhan jati, kemudian ada tumbuhan matoa. Nah, persebaran flora itu di sini ada beberapa pulau. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa itu biasanya yang mudah ditemukan adalah pohon jati, pohon kenari, dan pohon mahoni. Sedangkan pada bagian Papua itu ada ratu sulur atau endemik. Endemik itu adalah tumbuhan khas daerah tersebut yang tidak dapat ditemukan di wilayah lain, dan pohon matoa. Aceh dan Bengkulu ada bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, di mana dia termasuk tumbuhan endemik. Kemudian Pulau Kalimantan ada meranti dan rotan. Pulau Jawa dan durian itu persebarannya banyak ditemukannya pohon durian. Wilayah tengah yaitu Yogyakarta, Bali, dan Banjarnegara itu banyak pohon salak. Nah, selain mereka, masih banyak lagi tanaman-tanaman yang dapat ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di benua-benua lain. Contohnya ada keluak, kemudian ada sawo, ada gandaria, ada nangka, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada persebaran fauna. Persebaran fauna itu atau persebaran hewan, di mana persebaran fauna di Indonesia itu terbagi oleh kawasan timur dan barat seperti lokasi pertemuan dua benua, di mana penyebaran fauna tersebut dipisahkan oleh garis, namanya ada garis Wallace dan ada garis Weber, di mana garis Weber dan Wallace tersebut itu menimbulkan adanya wilayah tengah atau biasa disebut sebagai hewan peralihan, di mana biasanya itu di wilayah tengah Indonesia itu dikelompokkan hewan-hewannya di daerah atau di pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di situ bisa kalian lihat terdapat beberapa macam hewan, ada badak bercula 1, ada kanguru, kemudian di sini ada komodo. Nah, yang pertama itu adalah persebaran fauna wilayah barat. Pada wilayah barat itu biasanya
ditemukan oleh garis Wetlands. Jadi di wilayah fauna barat, wilayahnya itu meliputi ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewannya yang sering ditemukan itu ada orangutan, ada monyet, ada harimau, ada gajah, ada tapir, ada badak berjala satu juga, ada rusa, dan ada banteng. Nah, terkhusus untuk wilayah Kalimantan itu biasanya itu banyak terdiri dari kelompok kera. Ada orangutan, ada kukang, ada bekatan. Sedangkan burung-burung yang biasa ditemukan di wilayah Sebaran Barat itu ada salah satunya adalah burung jarak Bali yang mestinya terdapat di Bali dan burung murai. Di mana ciri khas burung di wilayah barat itu dia dapat berkicau namun warnanya itu tidak seindah burung Australia atau burung di wilayah timur. Nah, selain ciri-ciri tersebut, persebaran fauna wilayah barat itu biasanya didominasi oleh spesies mamalia yang berukuran besar. Contohnya tadi ada badak, ada gajah, ada harimau. Nah, kemudian di situ juga terdapat pula mamalia yang berkantung, namun jumlahnya itu sedikit. Nah, itu adalah persebaran fauna wilayah barat. Sekarang kita lanjutkan di persebaran fauna wilayah timur. Nah, persebaran fauna wilayah timur ini dia ditemukan oleh Weber. Nah, Weber ini dia itu menunjukkan bahwa wilayah timur itu terdiri dari Papua, Maluku, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau di sekitar timur. Hewannya biasanya itu berupa biasanya didominasi oleh burung-burung, contohnya burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakak tua raja, burung nuri, kanguru pohon, kuskus, dan walabi. Dan terdapat hewan berkantung khas Indonesia, yaitu ada kanguru pohon dan kuskus. Serta ciri khas karena tadi fauna wilayah timur itu didominasi oleh burung, dia itu ciri khas burung-burung di wilayah timur itu ragam warnanya lebih cerah dan lebih indah daripada kawasan barat. Nah, ciri khas lainnya pada fauna wilayah timur biasanya itu dia itu terdapat mamalia, namun mamalianya itu berukuran tubuh lebih kecil, serta biasanya ada ikan air tawar, namun jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kita lanjutkan persebaran fauna peralihan atau wilayah tengah. Biasanya dia itu wilayahnya berupa Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hewannya terdapat babi rusa, ada kuskus, ada anoa, ada komodo, dan burung maleo. Nah, di sini karena dia ada Sulawesi, maka di Pulau Sulawesi biasanya itu ditemukan kuskus. Namun pada kali ini kuskus itu di zaman sekarang kuskus itu mulai terancam punah dan ada burung maleo. Sedangkan pada Nusa Tenggara itu ditemukannya komodo, yaitu di Pulau Komodo terletaknya di Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kawasan peralihan ini biasanya banyak ditemukan hewan-hewan endemik atau spesies khas wilayah tersebut yang mana tidak dapat ditemukan di wilayah lain. Contohnya tadi ada komodo. Kemudian dia memiliki ciri lain, yaitu tidak memiliki bulu yang lebat ataupun tidak memiliki bulu sama sekali. Contohnya babi rusa. Kemudian fauna peralihan di sini atau wilayah tengah di sini biasanya itu memiliki ciri khas burung yang berbeda. Contohnya itu adalah burung maleo di Sulawesi. Dan banyak sekali pada wilayah peralihan ini hewan-hewan yang lebih dilindungi karena keberadaannya yang kini mulai punah. Oke, sekian pembahasan kali ini, materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang namanya konservasi keanekaragaman hayati. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Jangan lupa, menurut kalian yang penting silahkan dicatat dan ditulis di buku masing-masing, sehingga di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.